Dan secara khusus Tuhan memilih satu bangsa melalui Abraham, Ishak dan Yakub dan mengutus Musa untuk membawa bangsa ini menuju tanah perjanjian. Ini bukan tentang Israel dan Palestina, tetapi ini adalah tentang God versus evil. Israel ini tentara IDF adalah tentara yang dibekali dengan kode etik. Mereka diberikan buku moral IDF, buku saku yang mereka harus pegang. Dan ketika mereka mau menyerang basis Hamas, warga sipil harus dievakuasi. Mereka harus memberikan selebaran dalam bahasa Arab. Mereka harus menelepon ke ketua RT-nya supaya warga diungsikan. Dan yang paling sering terjadi adalah mereka harus memberikan selebaran dari udara itu. Artinya nggak mungkin ada warga sipil di lokasi yang mau diserang. Karena apa? Yang bertahan pasti hanya teroris. Namun yang terjadi adalah kebanyakan teroris melarang warga sipil untuk pergi. Kenapa? Karena mereka butuh korban jiwa untuk menyalahkan Israel. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back bersama gue Brian. Dan hari ini kita kedatangan seorang jurnalis, dia juga aktivis, apa ya sebutnya, aktivis antisemitisme kali ya, anti perpecahan gitu. Terus dia juga founder dari Hadassah of Indonesia, ini yayasan yang mengedukasi tentang keberagaman dari Israel dan Yahudi. Dan udah jadi jurnalis lama banget, puluhan tahun ada kali ya, belasan kali ya. Terus udah datang ke puluhan negara. Nah, kita mau dengar insight-insight yang akan dibagikan oleh Mbak Monik. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah datang. Sudah mengundang saya. Oke, Mbak Monik, pertama-tama boleh perkenalkan diri dulu nggak ke teman-teman? Sekarang sibuknya apa aja? Profesinya apa? Oke. Misi yang dibawa apa? Silakan. Iya, nama saya Monik Reikers. Iya, itu Reikers nama family name dari suami saya. Saya aslinya orang Manado, jadi marga saya Rondonwu dari papi, Mandagi dari mami. Ya, saya lama menjadi jurnalis, sekitar 18 tahun bekerja sebagai jurnalis. Kemudian juga saya menjadi wartawan untuk media asing. Dalam hal ini saya menulis opini, sehingga saya cukup bekerja dari rumah. Saya menulis untuk Deutsche Welle Jerman dalam bahasa Indonesia. Dan saya total berhenti menulis untuk hal-hal yang di luar Israel itu 2021. Jadi sejak 2016 saya mendirikan yayasan non-profit yang fokusnya adalah mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, Yahudi, dan Holocaust. Kalau ditanya kenapa ambil topik tersebut, pertama mungkin alasannya karena saya sendiri buta tentang 3 isu tersebut. Waktu saya pertama kali ke Israel tahun 2012, itu saya udah jadi wartawan 10 tahun. Dan betapa kagetnya saya di sana, ternyata apa yang saya lihat itu berbeda dengan apa yang saya baca, saya nonton di berita, atau apapun lah yang pernah saya ketahui tentang Israel. Bahkan sesungguhnya meskipun saya adalah orang Kristen, saya baca Alkitab, saya tuh nggak sadar loh bahwa Israel itu masih ada di zaman modern ini. Gitu ya, padahal saya sudah 10 tahun jadi wartawan. Nah, jadi di Israel pertama kali itu saya juga mengalami sebuah perjumpaan pribadi ya dengan Tuhan. Jadi saya waktu itu baru lahir pertama kali di usia yang sudah tua gitu ya. Saya lahir baru di tahun 2012 itu, dan waktu saya diselamkan itu saya melihat cahaya terang. Dan saya orangnya yang saya latar belakangnya pendidikan saya mikrobiologi industri. Jadi saya orang yang sangat logika.
Dan saya tidak terlalu wow dengan hal-hal spiritual yang seperti itu gitu ya. Jadi saya pikir oke, ini kebetulan atau ini adalah halusinasi gitu. Tapi Tuhan baik ya. Waktu di bus saya, kami pergi waktu itu dengan Pendeta Indri Gautama. Tahu ya, pasti. Tahu. Dan beliau adalah orang yang sangat keras gitu ya dalam hal pengajaran. Nah, di bus saya itu ada orang yang kan dikasih kesempatan, oke, silakan bersaksi. Ada yang mau bersaksi. Salah satu perempuan maju ke depan dan dia bilang waktu dia diselamkan dia melihat cahaya. Saya pikir, kok sama kayak saya ya, gitu ya. Jangan-jangan bener nih, bukan halusinasi. Ya udah, akhirnya saya itu hanya saya mengalami sesuatu yang menurut saya, wow, dia ngalamin, saya ngalamin, gitu ya. Terus di Yerusalem saya bertekad, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau saya lakukan? Kok saya melihat hal ini berbeda? Yerusalem ternyata asik banget. Sementara yang masuk ke kuping saya tuh semuanya sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak baik gitu ya, negatif. Nah, pulang waktu itu kami berjemaat di 2 gereja. Saya dan suami pergi ke gereja Bu Indri di hari Sabtu. Hari Minggu saya bawa anak-anak ke gereja Glow, Pastor Gilbert Lumoindong. Beberapa minggu setelah pulang dari Israel itu ternyata ada seminar Why Israel di gerejanya Pak Gilbert yang mengadakan adalah dari Christian for Israel International. Ketika saya datang dan Bapak di depan itu bicara, namanya Willem Glashauer, seakan-akan dia bicara kepada saya pribadi gitu loh. Jadi semua yang dia sampaikan tentang Israel di akhir zaman dan sebagainya itu membuat saya mikir, oke, saya harus bantu orang ini. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk apa yang bisa saya bantu. Gitu ya, saya ngomong ke Willem Glashauer-nya. Dia bilang, please join us. Ya udah, saya bergabung dengan Christian for Israel International chapter Indonesia. Namun sayangnya karena pendeta yang bergabung di dalam wadah tersebut sibuk semua dengan pelayanannya sendiri, akhirnya ini nggak jalan. Gitu ya. Nah, saya menggebu-gebu nih gitu kan. Akhirnya saya memutuskan, Tuhan, saya harus melakukan apa? Ya udah, saya bikin liputan dulu nih tentang komunitas Yahudi di Indonesia. Di bulan tayangnya waktu itu Februari 2013. Tahu apa yang terjadi? Saya diadukan ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Di situ, di Komisi Penyiaran Indonesia, saya dilaporkan oleh sebuah ormas. Dikatakan ini mengganggu stabilitas nasional dan acara TV salah satu stasiun berita di Indonesia harus ditutup, program saya harus ditutup, sayanya harus dipecat. Namun KPI tidak menemukan kesalahan jurnalistik. Semua yang saya lakukan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Bahkan pakar sejarah Yahudi yang saya wawancara adalah dosen sebuah universitas Islam di Banda Aceh. Gitu ya. Udah. Mereka karena nggak bisa mendapatkan hukuman dari KPI terhadap saya, mereka naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Menko Polhukam. Tuhan baik banget. Di Menko Polhukam, bagian yang menerima semua surat masuk adalah seorang jenderal anak Tuhan. Dan dia tahu saya. Kenapa dia tahu saya? Karena setiap liputannya saya di program saya setiap Kamis malam jam 11 itu direkam. Karena isinya adalah tentang terorisme, radikalisme, intoleransi, dan sebagainya. Dia menganggap ini penting untuk mereka karena Polhukam kan, politik hukum dan HAM. Jadi mereka tahu sebetulnya video tersebut dan buat mereka nggak masalah. Ya udah, akhirnya surat itu hanya berakhir di tong sampah gitu ya. Jadi saya baik-baik aja. Dan itu saya baru tahu kemudian gitu ya, beberapa tahun kemudian cerita itu. Jadi saya sama suami udah ketakutan, udah mikir, aduh gila nih, kita udah dilaporkan ke lembaga negara gitu kan.
Dan kantor saya juga agak-agak deg-degan juga gitu ya. Aduh gimana nih. Cuma bos saya baik. Untungnya bos saya seorang muslim yang benar-benar menopang saya. Dia udah Monik pokoknya kamu gak usah maju, saya yang maju. Kamu anak buah saya. Namanya Mas Rahmat. Nah akhirnya persoalan itu selesai. Dan saya makin diteguhkan visinya. Karena kejadian itu justru. Kenapa diteguhkan? Karena saya aja yang wartawan dalam wadah institusi resmi bisa dipersekusi. Bagaimana dengan orang biasa? Nah, akhirnya saya membulatkan tekad, oke, saya harus melakukan edukasi untuk bangsa saya, Indonesia. Tentang apa? Tentang Israel, Yahudi, dan Holocaust. Saya tuh bisa lihat that you're very passionate tentang Israel, Yahudi, Holocaust. Itu juga center attention-nya yayasan yang Mbak bangun ya? Hasadah. Hadasa itu nama Ibrani dari Esther. Esther ya? Iya, jadi nama Ibraninya Esther adalah Hadasa. Esther itu nama Persianya. Iya. Nah, Mbak tuh very passionate. Mbak juga jurnalis yang dikenal sangat lantang nih. Membicarakan isu-isu bahkan yang sensitif di Indonesia kayak Israel, konflik Palestina, Israel, konflik Timur Tengah lah dan seterusnya. Nah pertanyaan saya, kenapa Mbak tuh, yang saya belum nangkep nih, kenapa Mbak sangat lantang dan apa yang diperjuangkan sebenarnya? Kenapa sangat lantang? Satu, kebenaran itu tidak perlu dibela. Kebenaran itu akan berbicara dengan sendirinya. Dan ada peribahasa yang diajarkan berani karena benar, takut karena salah. Dan jelas sekali kalau saya bicara tentang Israel, Israel itu bukunya rujukannya sangat kuat, yakni Alkitab kita sendiri. Dan suka nggak suka, sebetulnya di Alkitab agama lain pun ada tentang Israel. Jadi ini bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Dan seperti yang saya katakan, dan seperti yang saya ketahui pada saat itu ya, tahun 2016, ada riset dari Yayasan Wahid Institute melakukan survei, Yahudi itu nomor 3 paling dibenci di Indonesia. Paling dibenci, bayangin. Pertama itu LGBT. Bisa nomor 1, bisa nomor 2, 2016, 2017. Itu gantian. Nah, tapi kenapa Yahudi nomor 3 gitu loh? Padahal orang Yahudi nggak ada di Indonesia. Agama Yahudi pun tidak diakui di Indonesia. Tapi kenapa dibenci? Nah, dari situ saja saya tahu bahwa saya harus melakukan edukasi supaya kebenciannya ini berkurang dong. Tapi yang saya belum nangkep, kenapa harus concernnya topik yang Mbak pilih itu tentang Israel? Sedangkan isu kebencian di Indonesia ada banyak kan? Iya. Tapi kenapa Mbak tuh, oh ini yang saya pilih nih untuk saya perjuangkan, untuk kasih tahu kebenarannya. Kenapa topiknya ini? Mungkin nyambungnya kembali ke panggilan tadi ya. Di November 2012 ketika saya pertama kali ke Israel, saya mendapatkan visi tadi. Yang saya lihat loh kok beda banget dengan apa yang diberitakan. Sehingga saya sendiri di dalam hati saya bertanya kan, Tuhan apa sih yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup saya ini? Jadi personal experience ya sebenarnya bikin punya conviction itu ya. Mungkin seperti apa yang ditulis di Tatobu. Thy will be done. Itulah yang saya sendiri kan nggak ngerti apa nih yang harus saya bikin. Saya masuk organisasinya mandek nggak jalan, gitu ya. Yang nggak jalan tuh di Indonesia doang loh. Di Asia jalan semua. Christian for Israel Singapura jalan. Christian for Israel Malaysia jalan. Di Kamboja, di mana-mana. Bahkan kemarin Januari 2025 mereka buka di Laos conference. Kita doang di Indonesia. Gitu ya. Kenapa? Nah itulah makanya saya pikir Tuhan pasti, saya orang yang setelah lahir baru ya, saya tahu bahwa Tuhan tuh punya visi buat setiap orang. Nah makanya saya mempertanyakan visi saya tuh apa. Dan saya bisa bilang ini siapapun yang mendengar video ini, Tuhan punya visi spesial buat setiap orang. Karena itulah wujudkan visi Tuhan yang diberikan kepada kita.
Bukan visi orang tua loh. Jangan anak konglomerat berarti bapaknya konglomerat, anaknya konglomerat juga. Sehingga ketika dia fail, dia gagal, dia langsung digobokin. Bukan itu visinya. Bisa jadi dia justru sangat jenius. Bisa jadi juara robotik, juara matematika. Gitu loh. Jadi karena saya juga mengedukasi orang Indonesia bagaimana cara mendidik anak supaya pintar seperti orang Yahudi gitu loh. Makanya saya bisa ngomong kayak gini karena memang Tuhan membuat setiap orang itu spesial di matanya Tuhan untuk maksud tersendiri. Makanya kenapa Monik jadi wartawan, kenapa jadi wartawan? Karena saya ditipu waktu mau bikin usaha. Jadi saya cari profesi yang tidak bisa ditipu apa? Oh, wartawan. Mana ada orang berani nipu wartawan gitu kan. Jadi trigger awalnya sampai punya conviction untuk fight di area ini ketika datang dulu ke sana, lihat oh beda nih sama yang diberitakan dan seterusnya. Itu tuh. Dan saya ke sana pun itu sebetulnya juga karena saya sama suami punya buku doa. November 2009 kami tulis kami mau ke Israel. Tanpa pengen apa sih Israel itu, hanya tahu aja oh orang Kristen ke Israel gitu ya. Tante kami yang menjadi saksi ketika saya dan suami nikah itu baru pulang dari Israel dan dia cerita, ke Israel dong, bagus loh gini-gini. Oh ya, itu gimana? Oh ya bayar sekian gitu ya. Kami tulis di buku doa dan Tuhan menjawab doa 3 tahun kemudian. Jadi nggak 3 hari kemudian tiba-tiba ada orang yang ngajak Monik ke Israel. Enggak, 3 tahun kemudian. Dan kami doakan memang. Tapi cara Tuhan menjawab doa saya luar biasa. Tuhan bawa saya keliling dunia dulu 15 negara selama 3 bulan. Uang saku perjalanan saya itu cukup untuk membiayai saya dan suami ke Israel berdua. Bahkan ada satu perjalanan yang berhasil. Saya lihat foto Mbak sama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ya. Itu setelahnya sebetulnya. Itu tuh waktu ke sana agendanya apa? Bisa jadi sampai foto bareng. Nah, itu dia ya. Jadi gini, itu saya pergi ya. Akhirnya pergi dengan uang dari Tuhan nih ceritanya. Bahkan tahu nggak? Waktu kami mau pergi, kami nggak punya uang saku sama sekali. Terus apa yang terjadi? Kita pikir ya udahlah kita nggak usah beli apapun loh di sana. Saya bersihin rak simpenan saya, rak-rak macem-macem lah, kartu Natal lama, apalah segala macem di meja ria saya. Saya buka dompet lama, tiba-tiba ada $1.000. Saya tuh gini, kita tuh nggak pernah terima dolar loh. Jadi ya Tuhan lah yang mungkin. Saya pernah dapat dolar, tapi itu selalu saya masukin ke selalu saya tuker karena kita nggak punya tabungan dolar, ngerti nggak maksudnya? Nangkep kan? Jadi tiba-tiba ada duit, ya itu pasti blessing dari Tuhan. Nah itulah yang kita pakai untuk pergi ke Israel belanja. Ya sekitar $400 doang kok habisnya gitu. Nah jadi ini sesuatu yang menurut saya kita selalu ada konfirmasi demi konfirmasi gitu. Dan itu bisa ketemu sama Perdana Menteri Benjamin tuh ada agenda apa tuh ke sana? Jadi gini, waktu saya sudah saya mau bikin Tolerance Film Festival. Dan saya tahu situasi di Indonesia pada saat itu tidak sedang baik karena ada demo dan sebagainya. Nah, saya berpikir, saya harus kulonuwun dulu dong ke orang Israel. Kedutaan besar yang terdekat adalah di Singapura. Jadi saya email, halo saya Monik, shalom saya Monik Raker, saya bla bla bla, saya mau bikin festival film Israel di Jakarta. Ini sudah under Hadassah punya program ya? Dan saya mau kasih tahu bahwa jika terjadi sesuatu ini semua adalah tanggung jawab saya. Di sana kaget, loh ada apa ini, siapa orang ini, bla bla bla. Saya diundang ke sana, ke Singapura, mau kenalan. Ya udah saya jelasin, saya dapat kesempatan untuk bikin film, bla bla, untuk bikin festival film. Ya udah saya cari filmnya ini, bla bla bla. Akhirnya mereka kasih 1 film
satu film tentang anak-anak Yahudi dan anak-anak Palestina berdansa bersama. Oke. Gitu ya. Terus sudah gitu akhirnya mereka tahu tentang kegiatan saya. Dari situ ya ini namanya Kingdom Connection ya. Jadi setelah itu setelah saya pergi ke sana, saya ada undangan ke Nepal. Konferensi jurnalistik, konferensi investigasi jurnalistik di Nepal. Dan saya pergi. Kemudian saya pulang. Saya masih dalam tanda pikiran saya bekerja sebagai wartawan, apalagi habis pulang konferensi jurnalistik investigasi, saya adalah jurnalis investigasi. Saya masih mindsetnya saya akan menjadi jurnalis selamanya gitu loh. Jadi saya masih mindsetnya saya akan menjadi jurnalis, padahal saya sedang mengadakan Tolerance Film Festival juga gitu ya. Okay. Nah, kemudian ternyata ini kayak ada konfirmasi lain gitu ya. Jadi saya punya festival film, saya tiba-tiba dapat undangan dari Christian for Israel Malaysia. Dia bilang, Monique, saya diundang nih ke Israel. Ada konferensi wartawan Kristen sedunia di Israel, tapi saya nggak bisa datang katanya. Oke, pastor. Dia bilang, oke, Monique, saya mau rekomendasikan kamu. Kalau mereka terima, kamu pergi ya. Oke, pastor, saya bisa. Saya bilang gitu. Dan ternyata saya diterima. Dan saya diundang ke Israel untuk acara konferensi wartawan Kristen sedunia. Okay. Jadi saya bertemu dengan GAT-TV, CBN, TBN, The Giant, Media Giant, okay. Christian Media Giant, macam-macam dari Inggris, Amerika, semua ada di situ. Saya doang dari Indonesia. Nah, pada hari pertama ternyata Benjamin Netanyahu datang. Okay. Itu tahun 2017. Benjamin Netanyahu baru saja tidak bisa terbang di atas Jakarta. Dilarang oleh pemerintah Indonesia pada saat dia dari Singapura mau ke Australia. Okay. Dia tidak boleh terbang di atas udara Jakarta. Dia harus muter jauh sehingga tambah penerbangan sekitar 6 jam. Okay. Jadi waktu saya tahu ada Benjamin Netanyahu, saya sudah prepare. Saya akan kasih lihat ini loh, saya Indonesia yang cinta Israel. Dan saya kasih collage foto-foto saya berkegiatan Tolerance Film Festival. Jadi waktu dia selesai, harusnya dari podium dia langsung ke backstage ke belakang, jalan keluar. Ternyata dia itu malah jalannya ke belakangnya audiens. Okay. Dan waktu dia lewat di sebelah saya teriak, Bibi, I'm from Indonesia dengan dia PD-nya. notice. Dia notice. Dia lihat, terus saya bilang, I want to give, saya kibarin gini-giniannya saya, apa sih bilangnya, sehelai kertas yang isinya kegiatan saya itu. Oke. Akhirnya dia come, dia bilang gitu. Akhirnya udah, saya loncatin 3 kursi, saya loncat dengan baju set dress saya. Yeah. Saya loncat, tak. Terus saya bilang, saya boleh selfie? Saya gituin. Ya udah, saya selfie sama dia. Di mata semua 150 orang itu. Dan semua akhirnya mengenal saya, oh Monique. Okay. She was with Bibi, took selfie. First impression Mbak Monique sama Benjamin apa, dan kira-kira apa yang orang Indonesia nggak tahu tentang Benjamin Netanyahu? Jadi banyak orang Kristen di Indonesia pikir Israel itu adalah negara yang benci orang Kristen. Itu salah banget. Karena pertumbuhan umat Kristen terbanyak di Timur Tengah justru di Israel. Oh ya? Saat ini di Israel ada 54 congregation Jewish Christian. Jewish Messianic. Banyak orang Kristen karena ada video-video yang disebarluaskan, orang Yahudi meludahi orang Kristen lah, orang Yahudi beradu argumentasi dengan misionaris Kristen lah.
Ya sekarang saya menjadi saksi mata sendiri. Saya dan suami saya ketika Maret 2023 kami datang ke Israel. Kami bantu orang Yahudi yang diserang oleh teroris pada 7 Oktober 2023. Kebun mereka tidak ada yang ambil petik buah. Kami bantu petik buah. Dan mereka semuanya datang ke saya, Monik, kamu dari mana? Kami dari Indonesia. Oh, kamu pasti orang Kristen ya? Sorry, maknanya apa tuh? Petik buah itu maknanya apa? Kita nolong. Saya menolongi mereka. Mereka nggak berani petik buah, maksudnya? Orang Yahudi di kibuts, di kebun-kebun dekat perbatasan Gaza itu diserang oleh teroris. Oh, oke. 253 orang disandra dibawa ke Gaza. Oke. Yang lain tewas dibunuh 1.200 orang. Oke. Yang selamat mengungsi. Sehingga kebun menganggur, nggak ada Kebun pekerjaan. ini di tanah siapa? Di tanah Israel. Oke. Karena tapi terletak di perbatasan Israel. Jadi saya datang ke sana, saya menolong mereka petik buah, petik lemon dan alpukat, dan mereka tuh sangat kaget orang Yahudi ketika orang-orang Yahudi yang bantuin juga ya, maksudnya ya, ketika tahu bahwa kita orang Kristen Indonesia datang menolong mereka. Saya sampai dipeluk, thank you, sesimpel itu gitu loh. Cara kita menunjukkan kasih. Nah, itu cara saya untuk menunjukkan bahwa saya mengasihi Anda. Karena apa? Karena saya menyembah Tuhan yang sama. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan Mesias yang kalian nantikan, Yesus, adalah Mesias yang saya percayai juga. Jadi buat mereka no issue gitu kan. Alkitab kita sama. Gitu. Apa bedanya? Nggak ada. Nah, itu cara saya. Tetapi ada misionaris-misionaris yang datang ke Israel untuk frontal, provokatif. Dan itu pun jangankan di Israel, di Indonesia, apakah kita bisa men-challenge? Hei, kamu mau nggak? Kamu tahu nggak Yesus juru selamat kamu di pinggir jalan? Nggak mungkin kan? Banyak apologet Indonesia pun harus tidak menyebutkan nama, tidak tampak muka. Karena apa? Ancaman hukum. Nah, di Israel mereka itu memprovokasi orang Yahudi dengan cara apa? Saya lihat sendiri, dia berdiri di pinggir jalan, bukan di pinggir jalan ya, di tempat masuk yang jalan utama orang Yahudi menuju ke tembok ratapan. Di gerbang Jaffa. Di situ mereka berdiri, pasang tripod, dan dia bilang, Yesus juru selamat, kamu harus percaya, bertobatlah, bla bla bla. Itu orang Yahudinya sendiri? Bukan, itu orang Kristen, misionaris Kristen. Oh, di tanah. Di Yerusalem mereka melakukan penginjilan dengan cara menurut saya provokasi. Karena apa? Kita pun di Indonesia nggak bisa melakukan hal itu kan. Berdiri di pinggir jalan, terus kita pasang tripod, terus kita unggah di media sosial. Dan mereka melakukan itu. Bahkan ketika Hari Raya Purim, mereka ada kayak podium di Zion Square di Yerusalem. Mereka naik ke situ dan menginjil dengan cara provokatif. Padahal menurut Mbak Monik, bukan cara itu. Yang Mbak Monik lihat, banyak juga orang Israel yang percaya Yesus itu juru selamat. Jadi gini, kalau kita ingin orang Yahudi mengenal Yesus, apakah kita membuat mereka marah? Nggak bisa dong. Caranya bukan membuat mereka marah, tetapi justru mereka harus melihat bahwa kita mengikuti ajaran Yesus, kita mengasihi mereka. Yesus menangisi Yerusalem loh. 40 tahun sebelum Yerusalem diruntuhkan oleh Romawi. Nah, jadi banyak sekali orang Kristen yang berpikir, dan ini pun saya temui dalam acara-acara ketika saya diundang oleh orang-orang Kristen, bahkan oleh gereja. Mereka selalu tanya, Bu Monik, ngapain Bu Monik bela-belain Israel, bela-belain Yahudi? Mereka kan tidak percaya Yesus. Saya bilang gampang, Bapak baca Roma 11. Di Roma 11 jelas ditulis, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa itu tergenapi, baru Israel selamat. Kita hidup di negara mayoritas Islam. Kita nggak usah sombong.
sampai jumlah yang penuh dari bangsa Indonesia itu mengenal Yesus, barulah kemudian Israel itu selamat. Ada ayatnya. Jadi kita nggak frustasi juga untuk menginjili orang Yahudi dan mereka nggak bertobat-bertobat. Derek Prince, waktu saya masih kecil, bapak ibu saya membelikan buku-buku Derek Prince. Dan saya baca, Derek Prince bilang, dia ada di Israel puluhan tahun dan dia menginjili orang Yahudi hanya 1 orang yang bertobat. Di salah satu bukunya. Dan itu saya ingat sekali sampai hari ini. Dan itulah yang membuat saya tahu bahwa ketika Roh Kudus belum memberikan kepada mereka pengertian tentang keselamatan dalam Yesus, ya kita nggak perlu frustasi. Kenapa? Kalau frustasi jatuhnya jadinya kayak Martin Luther. Martin Luther adalah tokoh reformasi. Tetapi sayangnya Luther pula menulis buku tentang anti-Yahudi. Dan itulah sebabnya kenapa di gereja ada ajaran namanya replacement theology. Teologi penggantian yang menganggap Israel sudah berlalu dan gereja adalah bangsa atau orang yang dipilih Tuhan. Padahal janji Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Tuhan dulu berjanji kepada Israel, pasti ya dan amin dan akan digenapi sampai akhir zaman. Kalau sama Israel janji Tuhan bisa berubah, ngapain kita percaya pada Tuhan yang begitu? Berarti janjinya pada saya juga bisa berubah dong. Karena dia nggak setia sama Israel. Berarti sama saya pun dia nggak setia dong. Jadi di pandangan Mbak Monik, janji Allah tentang bangsa Israel adalah bangsa pilihan berlaku sampai hari ini. Iya, karena apa? Ayatnya demikian. Karena janji Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Janji Tuhan loh. Tuhan berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Yakub punya 12 anak. 12 anak itu sekarang ini adalah bangsa Israel. Kalau banyak juga orang Kristen bilang, bangsa Israel dulu sama bangsa Israel sekarang beda loh, Bu Monik. Bedanya di mana? Yesus dulu sekarang selama-lamanya sama. Iblisnya sama nggak? Sama. Kok bangsa Israelnya beda? Berarti Alkitab kita nggak benar dong. Ngapain kita percaya Alkitab? Buang aja nih Alkitab. Kalau kita menganggap janji Tuhan itu bisa berubah. Enggak kok, buktinya enggak berubah. Kenapa? Wahyu 5 ayat 5 bilang, singa dari suku Yehuda itu akan datang dan menang. Identitas Yesus sangat jelas ditulis singa dari suku Yehuda. Artinya, suku Yehuda masih tetap ada di mata Tuhan. At least di mata Tuhan gitu ya. Oke, Mbak, saya penasaran. Bahkan datang ke banyak forum dan ke banyak media-media gitu ya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul ketika mereka mempertanyakan tentang apalagi komunitas-komunitas Yahudi gitu ya. Sebenarnya Yahudi itu kan, jadi Yahudi itu kesukuan ya. Itu tuh dia bukan, Yahudi itu sukunya, negaranya itu Israel gitu ya. Kayak ini Batak, sukunya Medan tempatnya gitu ya. Kotanya, iya. Nah tapi seringkali kan suka bias nih ketika ngomongin Yahudi, nggak bisa dilepaskan dari orang-orang pasti mikirnya kebijakan Israel sebagai satu negara. Iya. Nah, pertanyaan apa yang sering muncul, yang sering bias dari forum-forum, dari media, seputar ini nih, seputar biasnya antara Yahudi dan Israel sebagai sebuah negara. Iya. Banyak justru yang muncul adalah pernyataan ya. Pernyataannya adalah begini, kami nggak masalah sama Yahudi. Kami nggak masalah sama orang Yahudi, tapi kami masalah dengan Israel. Nah, secara logika ini nggak nyambung. Gimana tuh? Orang Yahudi pasti butuh tempat tinggal. Tinggalnya di mana? Apakah Tuhan membuat sebuah bangsa tanpa tanah? Nggak masuk akal. Justru kebalikannya. Ketika Tuhan setelah Nuh 3 anak, terjadilah 70 bangsa. Dari 70 bangsa terseraklah menjadi bangsa-bangsa. Dan secara khusus Tuhan memilih satu bangsa melalui Abraham, Ishak dan Yakub dan mengutus Musa untuk membawa bangsa ini menuju tanah perjanjian.
Jadi bangsa ini ada untuk masuk ke sebuah tanah yang sayangnya tanahnya ini bukan tanah kosong. Tanah yang ada 7 bangsa yang harus dibinasakan. Kita baca di Kisah Para Rasul, Stefanus yang mengatakan demikian. Jadi ada di Perjanjian Baru. Gitu ya. Jadi artinya Tuhan memilih sebuah bangsa untuk mendiami sebuah tempat dengan 2 tujuan. Pertama, untuk mendatangkan juru selamat. Yesus kita nggak turun dari langit untuk bilang dia juru selamat. Dia harus lahir. Karena apa? Rujukannya di Yesaya. Seorang putra telah lahir. Yesaya 53 ya, suffering servant ya. Artinya harus dilahirkan. Artinya harus manusia. Bukan turun dari langit gitu ya. Bukan kayak Adam juga dibentuk. Ya. Satu itu kedatangan Yesus yang pertama. Yang kedua, Yesus kenapa harus ada tempat? Kenapa nggak orang Yahudi terserak aja diaspora? Tinggal di Amerika, tinggal di Eropa, tinggal di Indonesia. Kayak oma saya Yahudi Belanda, bapaknya Yahudi Belanda tinggal di Indonesia. Gak bisa, karena Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Karena itulah tanah perjanjian Israel itu menjadi konflik kepentingan antara Tuhan versus iblis. Ini bukan tentang Israel dan Palestina, tetapi ini adalah tentang God versus evil. Kalau orang Kristen mengerti mindset ini, mereka akan mengerti bahwa apa yang terjadi di Israel ini adalah konflik antara kebenaran dan ketidakbenaran. Makanya pernyataan yang muncul selalu adalah menolak Israel. Karena Israel ini adalah tempat di mana Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Yesus akan menginjakan kaki di Bukit Zaitun. Dan itu kita sudah tahu. Bukit Zaitun hanya ada di Yerusalem. Karena itulah Yerusalem akan menjadi titik panas di akhir zaman ini. Orang Kristen yang gagal mengerti tentang Yerusalem pasti akan setuju Yerusalem ini dibagi dua untuk menjadi ibu kota Israel dan ibu kota Palestina. Sementara Tuhan bilang nggak bisa. Yerusalem adalah kota raja besar. Siapa raja besarnya? Yesus. Ini dikatakan Yesus sendiri di Matius 5 ayat 35. Jadi kita terserah. Bapak Ibu semua bisa milih. Ikut Alkitab atau ikut kebijakan dunia. Dan dunia selalu mengatasnamakan HAM. Tapi HAM yang tidak adil. Karena apa? HAM-nya orang Yahudi tidak diangkat. Yahudi dianggap boleh aja terserak di mana-mana. Yang penting tanah itu dikasih ke orang Palestina. Nggak bisa. Orang Jawa punya Pulau Jawa. Orang Madura aja yang kecil punya Pulau Madura. Orang Cina punya daratan Cina. Orang Arab punya tanah Arab. Orang India punya tanah India. Masa orang Yahudi nggak dikasih tanah? Kan nggak mungkin. Dengan pandangan Mbak Monik tentang Israel, Yahudi, kita hidup di Indonesia. Ya, Mbak Monik pasti sudah sangat aware. Pasti banyak orang yang banyak tuduhan nih ke Mbak Monik gitu ya. Nah, yang saya pengen tahu, bagaimana sikap Mbak Monik dengan tanggapan orang yang bilang, Mbak Monik, Mbak tuh PR-nya orang Yahudi ya? Iya, bahkan Israel, ya? Bahkan tuduhan yang paling banyak adalah bahwa saya dibayar. Iya. Pertama, saya ini jualan t-shirt, jualan tumbler untuk menopang misi saya. Misi saya apa sih? Saya misinya hanya ke Israel, bikin liputan sebanyak mungkin untuk orang Indonesia melek. Gitu ya. Jadi saya nggak punya pegawai, gitu ya. Dan itulah saya hidup dari berkat Tuhan. Gampangnya gitu. Jadi kalau ada yang beli tumbler, oh Bu Monik saya pesan 10, 12, oh oke, wah puji Tuhan banget. Pesan baju 2 lusin, wah saya senang banget dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang kayak begitu. Ada soalnya orang-orangnya. Nah, Israel itu negara yang menurut saya unik juga gitu ya. Mereka mengadakan konferensi untuk wartawan Kristen misalnya. Mereka hanya memfasilitasi hotel.
Jadi saya hotel dapat gratis 4 hari. Tapi untuk tiket ke sananya kita swadana. Gitu loh. Jadi nggak benar juga ya kalau dibilang dibayar. Menerima fasilitas ketika di sana ada acara hotel iya, tapi untuk dapat uang bulanan enggak. Dan itu bisa diperiksa di PPATK. PPATK itu bisa mengecek uang masuk dari luar negeri kan. Nah jadi itu. Dan banyak juga orang bilang kita ini hasbara. Hasbara itu adalah menjelaskan. Dalam bahasa Ibrani hasbara artinya menjelaskan. Nah kalau saya bersyukurnya saya itu adalah orang yang dari awalnya dapat visi kan. Jadi ya gimana? Saya dapat visi jadi, kok. Jadi ini pure personal conviction ya? Yes. Bukan PR-nya Israel ya? Enggak ya? Kalau bisa, oke, saya sekarang, ditanya nih ya. Monique mau nggak jadi PR-nya Israel untuk Indonesia? Oke, mau dong. Mau dong, siapa yang nggak mau? Karena itu adalah pengakuan dong atas kerja kita selama ini. Tapi kalau saya yang bukan siapa-siapa tiba-tiba ditunjuk, ya mungkin harus tahu dulu ya Israel itu orang yang sangat nggak mudah percaya. Susah banget mendapat kepercayaan mereka. Nah, saya juga pengen tanya pendapat Mbak Monique karena pendapat yang populer di masyarakat kita harus netral. Kemanusiaan itu nomor 1. Kayak konflik Israel dengan konflik Timur Tengah dengan Palestina, di jalur Gaza dan seterusnya. Nah, apakah netralitas itu benar-benar ada? Nah, bagaimana sebenarnya menurut Mbak Monique kita nih konteks orang Indonesia harus bersikap? Jadi gini, kalau dibilang tentang netralitas, saya setuju tentang netralitas. Sikap Indonesia pun netral. Dalam hal ini sebetulnya Indonesia mengakui 2 negara, Israel dan Palestina. Indonesia punya bisnis loh sama Israel. Impor, ekspor itu jalan. Kita orang Indonesia bisa berwisata ke Israel. Coba, kita nggak punya hubungan diplomatik, tapi bisa berwisata. Nggak Kristen, nggak Islam, boleh ke sana, bebas. Sekolah, mau kerja, nikah sama orang Israel, boleh, nggak masalah. Artinya jangan takut untuk ke Israel atau mendukung Israel. Netralitas balik lagi. Sekarang ini isu yang paling kenceng adalah Israel perang di Gaza. Sekarang pada tahu nggak kenapa Israel perang? Karena Israel masuk ke Gaza untuk mengeluarkan 253 tawanan yang ada di Gaza. Tapi sorry Mbak, saya potong. Orang-orang bilang tuh 253 tawanan ya, bukan tahanan ya. Mereka tawanan, tuh ditawan orang ya. yang diculik dan dibawa tanpa mereka mau. Kalau tahanan mah dipelihara, dikasih makan. Tahanan itu adalah orang yang melakukan kesalahan, pelanggaran hukum, makanya mereka ditangkap dan ditahan di penjara. Bedanya apa? Tawanan kita nggak ketahui nasibnya loh. Mereka makan 3 kali sehari nggak? Belum tentu. Tahanan Israel, napi teroris ada di Israel. Keluarganya bisa datang nggak? Bisa, kan ada jam jenguk. Dapat makan nggak? Dapat. Tapi yang sering ini kan banyak orang Indonesia nggak tahu ya Mbak dalamnya. Nah saya mewakili nih ya, saya bertanya. No problem, silakan. Kalau dibilang yang ditawan 253 dan Israel bombardir dan yang mati ribuan, nah itu tuh penjelasannya apa tuh Mbak? Penjelasannya seperti ini. Ketika Israel masuk ke Gaza, Israel sudah bilang keluarkan tawanan. Kalau tawanan, mereka ditawan sejak 7 Oktober. Ketika mereka dikeluarkan tanggal 8 Oktober, perang nggak akan terjadi loh. Karena perang itu baru mulai sekitar 21 atau 23 Oktober. Jadi butuh 3 minggu buat Israel untuk masuk ke sana. Nah, Israel ini tentara IDF adalah tentara yang dibekali dengan kode etik. Sama seperti saya sebagai jurnalis ada kode etik. Mereka diberikan buku moral IDF, buku saku yang mereka harus pegang. Dan ketika mereka mau menyerang basis Hamas, warga sipil harus dievakuasi.
Mereka harus memberikan selebaran dalam bahasa Arab. Mereka harus menelepon ke ketua RT-nya supaya warga diungsikan. Dan yang paling sering terjadi adalah mereka harus memberikan selebaran dari udara itu. Artinya, nggak mungkin ada warga sipil di lokasi yang mau diserang. Karena apa? Yang bertahan pasti hanya teroris. Namun yang terjadi adalah kebanyakan teroris melarang warga sipil untuk pergi. Kenapa? Karena mereka butuh korban jiwa untuk menyalahkan Israel. Dan inilah yang terjadi. Inilah yang menyedihkan. Warga Gaza adalah korban terorisme dari Hamas yang berkuasa di Gaza. Hamas itu menang pemilu loh di Gaza tahun 2006. Dan banyak juga orang Indonesia tidak tahu bahwa Gaza itu adalah daerah warisan untuk suku Yehuda. Sukunya Yesus, sukunya Raja Daud. Tetapi Gaza diberikan Gaza diberikan Israel untuk Palestina pada tahun 2005. Namun sayang, yang menang pemilu bukan Fatah tapi Hamas. Sejak 2006 Gaza itu menjadi basis teror Hamas. Dan kita tahu akhir ceritanya sampai sekarang. Saat ini masih ada 79 tawanan di Gaza, belum dibebaskan. Tapi kalau 36 tewas, sudah tewas tapi mayatnya pun masih disandra. Jadi defense-nya Mbak Monik tuh udah dikasih warning, gak dibebasin, ya diserang lah akhirnya. Iya. Tanda peringatan. Meskipun makan korban jiwa sangat perang banyak. Perang ini tidak dimulai oleh Israel. Perang ini tidak dimulai oleh Israel loh. Israel hanya berusaha memulangkan tawanan. Pemerintah mana yang tidak berusaha memulangkan tawanan? Indonesia, awak kapal kita pernah disandra loh oleh Abu Sayyaf. Dan Indonesia bayar tebusan untuk membebaskan awak kapal itu. Nah, bayangin. Israel juga nawarin uang loh untuk warga Gaza kasih info tawanan ada di mana. Gak ada tuh yang ngasih. Bahkan orang Kristen di Gaza pun gak ada yang bantuin. Tapi gini Mbak, menurut saya bagaimanapun juga konflik ini nih konflik Israel dengan mereka. Kita sebagai orang Indonesia gak akan tahu, apa kita bisa tahu kebenarannya 100%. Karena kan kita gak di dalam cerita ini nih. Nah yang saya pengen tahu menurut Mbak Monik, kita nggak tahu kebenarannya 100%. Ya. Karena itulah gunanya orang-orang di Israel ya, orang di Israel sendiri, mereka itu sangat aktif mempublikasikan. IDF sangat aktif. Pemerintah Israel sangat aktif. Mau Perdana Menteri, Presiden, Knesset, Menteri, semuanya bisa dijangkau. Terus yang jelas begini. Kita sebagai orang Indonesia, apakah kita tahu mereka itu ngomongnya benar atau enggak? Kan kita punya perbandingan. Hamas juga rajin loh, rilis video propaganda. Pagi ini baru saya upload di YouTube saya, Hamas merilis video sandra dari terowongan. Artinya apa? Mereka mengakui bahwa sandra tawannya di terowongan. Tapi bagian mereka pasti punya reason kan? Iya, bela diri apa? Juga kan pasti. Bela diri dari apa? Israel serang sekian banyak, pengen Israel gencatan senjata. Terowongan bisa dibangun nggak sejak 7 Oktober? Terowongan ada duluan dong. Tujuannya untuk apa? Kita bangun terowongan untuk buang limbah rumah tangga. Limbah manusia. Tapi ini dipakai untuk teror. Dan ini sudah sering. Tapi yang jadi poin saya, saya pengen tahu gitu ya, bagaimana kita orang Indonesia harus bersikap. Karena sikap kita orang Indonesia sangat gampang, khususnya setelah 7 Oktober. Kita berpihak pada kekerasan dan terorisme atau tidak. Kalau kita berpihak pada kekerasan dan terorisme, maka banyak orang akan setuju pada cara Hamas, pada cara teroris Palestina. Tetapi kalau orang itu tidak setuju pada teror dan kekerasan, mereka pasti tidak akan setuju pada
cara-cara yang digunakan oleh teroris Nah, Palestina. permasalahannya seberapa paham orang Indonesia sama sejarah dan realita konflik yang ada. Itu kan menentukan apakah kita mampu Sikap membedakan mereka, iya. mana yang propaganda, mana yang fakta. Karena kita nggak di dalam cerita. Nah, Iya. gimana cara membedakannya nih? Itulah gunanya adanya Hadassah of Indonesia. Oke. Untuk mendekatkan jarak antara yang tidak tahu menjadi tahu. Oke. Terus terang, banyak sekali kesenjangan informasi. Banyak banget. Bahkan saya di forward video seorang pendeta bikin TikTok 7 lokasi wisata Palestina. 7 lokasinya 5 tempat aja, itu semuanya adanya di Israel. Tapi dia bilangnya Palestina. Kenapa? Karena di Alkitab kita pun peta yang ada di bagian belakang Alkitab kita adalah peta Palestina. Oke. Sementara Palestina sendiri itu baru ada namanya pada tahun 135 sebelum Masehi. 135 Masehi. Diubah dari Yudea menjadi Palestina oleh Kaisar Hadrian, Kaisar Romawi. Karena orang Yahudi memberontak terhadap kekuasaan Romawi. Oke. Jadi yang Seperti di Alkitab kita, Simon orang Selot. Selot inilah kaum pemberontak terhadap Jadi maksud Mbak, Romawi. ini sebenarnya tanah Israel. Yes. Kalau dari dulu dilihatnya. Karena apa? Ini tanah Israel. Karena memang, maaf saja ya, tidak pernah eksis yang namanya bangsa Palestina. Oke. Sekali lagi, namanya saja dikasih oleh Romawi. Kalau dibilang, tapi kan Palestina yang dikasih Romawi itu kan rujukannya karena dari Filistin. Filistin itu Beda orang ya? dari Greek, Ya. dari Yunani, orang-orang dari Kreta. Orang Palestina sekarang adalah orang Arab. Dua bangsa yang sangat berbeda. Satu Oke. berbahasa Yunani, satu berbahasa Arab. Ya. Gitu loh. Jadi kita Israel pun baik loh sama Palestina. Buktinya apa? Buktinya Gaza dikasih tahun 2005 untuk supaya mereka punya tanah. Sebab bagaimana punya negara kalau nggak punya tanah? Tahun 1993 Israel kasih tanah buat Palestina. Dari mana tanahnya? Dari Yudea dan Samaria. Kota Bethlehem, kota Yeriko, kota Nablus, Tulkarem, Sikem, Jenin itu dikasih semua buat Palestina. Nablus itu apa? Sikem. Bethlehem apa? Tempat lahir Yesus. Tempat lahir Raja Daud. Dikasih demi apa? Perdamaian. Oke. Perdamaiannya terjadi nggak? Enggak. Oke. Gitu. Oke. Hebron dibagi 2 loh. Dan yang terbanyak punya siapa? Palestina. Itulah Israel saking pengen damai kasih tanah. Padahal di Yoel Tuhan bilang tanah itu tanahku, nggak bisa dibagi. Oke. Mbak, kalau misalnya teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang POV dari Mbak Monik dan Hadassah of Indonesia, itu bisa ceknya di mana sosial medianya? Di mana Saya aja? sejauh ini hanya punya YouTube. Oke. Saya nggak ada Instagram, ada sih TikTok tapi nggak aktif, Facebook juga nggak aktif, Oke. jadi saya hanya di YouTube aja. Nama channel YouTube-nya? Fakta Israel nyambung. Fakta Israel disambung. Oke. Karena banyak orang yang pakai tagar Fakta Israel. Oke. Gara-gara itu. Itu inspirasinya ya. Oke. Enggak, bukan. Maksudnya gara-gara YouTube kita Fakta Israel, Oh, banyak orang akhirnya I ngikutin see. pakai Fakta Israelnya disambung. Oke, Jadi oke. melenceng ke mereka Oke. gitu. Well, seru banget kayak kalau ngobrolin ini nggak akan ada ujungnya ya. Ini topik yang sangat seru untuk dibahas gitu ya, banyak ya. Dan seperti yang saya dengar ya, kenapa salah satu TV itu selalu ngundang saya. Ya. Menurut pengakuan mereka sendiri, ratingnya selalu tinggi. Ya. Dan engagementnya juga selalu tinggi. Ya. Jadi itulah kenapa mereka seperti itu. Oke, Mbak, terakhir dengan pandangan dan value yang Mbak percayai,
apa pesan dari seorang Monique yang ingin disampaikan ke masyarakat Indonesia? Silakan, Mbak. Sebetulnya kita ya, tadi saya sudah bilang tentang kebenaran. Dan akhir zaman ini akan ada namanya penyesatan di akhir zaman. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Termasuk soal Israel. Akan banyak sekali misinformasi, banyak sekali pengajaran yang keliru. Bukan hanya dalam bentuk misinformasi berita, bahkan kebijakan. Contoh apa? PBB menyatakan bahwa situs bekas tempat bait suci di masa Yesus sekalipun itu bukan situs Yahudi, tapi situs Islam. Akibatnya apa? Bayangin cucu saya nanti. Bayangin anak Bapak Ibu semua. Generasi yang akan datang akan membandingkan antara Alkitab dengan fakta-fakta yang dibeberkan oleh institusi seperti PBB, sekolah-sekolah. Semuanya berbeda dengan apa yang ada di Alkitab. Itulah kenapa Tuhan Yesus mempertanyakan, jika aku datang apakah ada iman di bumi? Kenapa? Karena memang akhirnya akan banyak kesesatan. Dan banyak orang tersesat gara-gara isu Israel. Saya mengedukasi bukan hanya untuk saya cari panggung. Tapi saya tahu bahwa tantangan di depan akan jauh lebih besar daripada hari ini. Dan tugas kita semua, mau gereja, mau orang yang setahun sekali ke gereja, mereka tetap punya keturunan, punya keluarga. Bayangin, jika hanya gara-gara isu Israel, mereka akhirnya mundur dari iman. Apa yang terjadi? Jadi pesan saya adalah pelajari dari Alkitab tentang Israel. Pelajari dari sejarah Israel itu sendiri. Karena sejarah itu adalah kekuatan bangsa Israel. Kalau kita nggak percaya atau nggak punya dasar, maka kekristenan pun akan hancur. Karena apa? Kekristenan itu bisa dibilang muncul dari Israel. Kalau Israelnya sekarang nggak ada, gimana orang bisa percaya tentang Alkitab, firman Tuhan itu? Jadi balik lagi, ini bukan tentang dua negara, tapi ini tentang Alkitab. Kebenaran Alkitab itu sendiri. Jadi jangan sampai kehilangan iman karena misinformasi, salah pengajaran, kasihan. Itu aja. Oke, Mbak Monique, terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Juga, ya. Appreciate your time, Mbak Monique. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, thank you so much udah nonton sampai akhir. I'll see you guys di next episode. Bye, guys.